Yang paling membuat sedih usai kekalahan timnas Indonesia versus Jepang bukan kekalahannya, tapi ekspresi Bapak Erick Thohir yang berdiri sendirian usai laga tersebut. Bapak Erick Thohir kemudian mengatakan, "Ini tanggung jawab saya. Saya membawa pelatih. Saya membawa pemain. Apakah kalian masih percaya dengan saya? Kalau kalian tidak percaya, saya akan mengundurkan diri," kata Bapak Erick Thohir. Saya pribadi 100% sangat percaya dengan Bapak Erick Thohir. Kalau bukan karena Bapak Erick Thohir, kita sekarang sebagai pendukung timnas Indonesia masih berdebat apakah kita akan menang Piala AFF, apakah kita lebih baik daripada Malaysia, apakah kita lebih baik daripada Thailand. Tapi bersama Bapak Erick Thohir, kita mengatakan kita bisa melawan Jepang, kita bisa menang lawan Jepang. Apakah kita bisa masuk Piala Dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam olahraga. Masih percayakah kita dengan Pak Erick Thohir? Masih percayakah kita dengan Coach Sintayong? Atau masih percayakah kita dengan para pemain timnas Indonesia ini? Saya secara pribadi 100% saya masih percaya. Di tangan Erick Thohir, dia telah menciptakan berbagai macam strategi, berbagai macam perkembangan dalam dunia sepak bola yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Di tangan Coach Sintayong, kita masih bisa merasakan bahwa timnas Indonesia ternyata begitu hebat. Timnas Indonesia ternyata begitu luar biasa. Timnas Indonesia ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata oleh dunia. Dan dengan demikian, kekalahan antara Indonesia melawan Jepang kemarin bukan akhir dari segalanya. Tetapi ini adalah awal yang baik, di mana timnas Indonesia hari ini akan belajar lebih banyak, akan berintrospeksi diri, bagaimana caranya untuk menghadapi tim yang ada di urutan pertama. Tim yang sudah tidak pernah diragukan lagi tentang kemampuannya. Semoga saja para pecinta timnas Indonesia jangan lagi menghujat, jangan lagi mengkritik, jangan lagi mengatakan bahwa Erick Thohir harus mundur, STY harus out, timnas Indonesia stop naturalisasi dan lain sebagainya. Karena saya secara pribadi sangat yakin kemajuan timnas hari ini berkat kerja keras dari seorang Erick Thohir, berkat kerja keras dari seorang Sintayong, dan berkat kerja keras dari semua stakeholder yang ada di PSSI dan pemain timnas Indonesia saat ini. Berikut ini saya akan mempersembahkan beberapa cuplikan video ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan informasi-informasi olahraga perihal reaction, komentar dari netizen, dari supporter timnas Indonesia ketika pada tanggal 15 November 2024 kemarin timnas Indonesia harus kalah ketika melawan Jepang dengan skor 0-4 itu. Mari kita simak bersama-sama komentar dari supporter timnas Indonesia berikut ini. Aduh, Pak Erick Thohir siap mundur dari ketua PSSI. Itu yang diungkapkan oleh Pak Erick ketika ngomong dengan media sekaligus ngomong dengan para pemain ada di postingan sosial medianya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut gua Pak Erick Thohir sekarang dalam kondisi dia pun kecewa dan marah juga. Dalam arti dia sudah memberikan semuanya untuk timnas Indonesia. Dia sudah mengupayakan semuanya. Dia sudah mengebut lah ibaratnya naturalisasi, lalu lobby-lobby yang segala yang kita sudah pernah rasakan sangat bermanfaat untuk timnas Indonesia, dia sudah lakukan dengan baik. Tapi kok hasilnya seperti ini? Kok sepertinya ada yang salah dengan timnas kita? Bahkan gua rasa ini adalah rentetan kekecewaan Pak Erick Thohir dari pertandingan menghadapi Bahrain dan juga China, dimana setelah lawan China untuk pertama kalinya kita mendengar Pak Erick Thohir bilang, ya kita akan evaluasi timnas, dan pada saat setelah pertemuan dia bilang 4 besar harga mati loh. Harga mati itu
konotasinya apa? Kalau nggak 4 besar selesai urusan. Ya, dalam arti pecat pelatih. Ini pertama kalinya Pak Erick Thohir begitu tegas, begitu marah, begitu kecewa, begitu membold pernyataannya. Dan tentu saja semua pihak harus mengevaluasi, introspeksi diri, dan ya lu tidak bisa terus menyalahkan pihak lain atas kesalahan atau atas hasil buruk yang lu terima. Contohnya menyalahkan Ragnar, ya. Penyebab kalah adalah karena Ragnar tidak cetak gol. Pernyataan yang menurut gue tidak dewasa dari seorang pelatih. Kita bisa melihat contoh-contoh pelatih di luar, pelatih hebat. Nggak pernah pelatih hebat itu tidak menyalahkan pemainnya sama sekali. Ya, jadi apalagi untuk masalah seperti ini ya. Emang lu pikir kalau Ragnar cetak gol, Jepang nggak bisa cetak gol lagi kan? Bisa aja. Ya, jadi ya itu dia. Kita sebagai supporter timnas Indonesia. Ya, kita sebagai supporter timnas Indonesia. Bukan supporter satu tokoh, bukan supporter satu pelatih, bukan supporter satu sosok. Jadi kita harus dukung secara overall. Ketika memang tidak sesuai target, ya dalam hal ini pelatih, ya fair-fairan aja langsung to the point. Dalam hal ini pelatih tidak mampu menyanggupi target yang sudah ditetapkan bersama loh, bukan hanya PSSI tapi bersama dengan pelatih juga sudah didiskusikan, maka evaluasi adalah jalan terbaik. Segitu dulu. Suatu pertandingan yang menunjukkan bahwa emang kelas kita masih belum sehebat itu, boy. Full time Indonesia harus mengakui bahwa memang Jepang kelasnya jauh sekali sama kita. Mari kita bahas, boy. Disclaimer dulu sebelumnya, gue cuma mau ngasih analisa yang gue tonton aja. Disclaimer. Kita bahas dari line up-nya dulu, boy. Dari line up-nya, ini 100% sama dengan prediksi line up gue di beberapa video lalu ya. Di mana Sintayong memainkan defense secara low block tapi dengan intensitas press yang tinggi di area sendiri dan ngandelin bersih banget dan ngandelin yang namanya direct counter attack. Di babak pertama, di 15 menit pertama, strategi ini berjalan. Kita dapat beberapa peluang emas, Ragnar, Wahaji, 1 lawan 1 sama Zion Suzuki, tapi gagal eksekusi bola itu. Beberapa menit kemudian, Kevin Dix, El Penantian, itu kasih umpan manis, tapi El Klemer gagal buat eksekusi juga. Di babak pertama kita bener-bener masih oke banget mainnya menurut gue. Sampailah terjadi gol di menit 30-an ya. Own goal dari seorang Hubner. Di mana Jepang bener-bener bisa banget manfaatin setengah peluang jadi gol. Ya itulah yang ngebedain kualitas kita sama Jepang, boy. Dan pertandingan ini ditonton langsung sama si El Ragu-Ragu, boy, oleh Romeni. Ini menunjukkan kalau emang kita bener-bener sangat membutuhkan seorang goal getter dari depan. Pertandingan ini juga abang gue mengalami cedera di bagian lututnya. Semoga tidak kenapa-napa ya, semoga gak parah-parah banget nih. Karena kita sangat membutuhkan kemenangan di laga lawan Saudi. Apakah peluang kita buat lolos ke round 4 semakin tertutup, boy? Kita bisa ngomong gitu kalau kita gak dapat poin penuh lawan Saudi. Tapi peluang itu masih ada, jadi kita dukung aja, boy. Jangan ada yang bilang Sintayong out. Ini strateginya masih berjalan kok. Cuma emang lawannya Jepang aja, What do you expect? Menang lawan Jepang. Dari jauh-jauh hari gue udah ingetin. Ekspektasi kita jangan terlalu berlebihan, oke? Good game buat Jepang. Semangat timnasku, peluang masih ada, oke? Sampai sini boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Timnas Indonesia dibantai, harus mengakui kekalahan atas Jepang dengan skor 0-4. Sekarang coba kita tanya pendapat teman-teman gue mengenai pertandingan tadi dan juga harapan mereka untuk pertandingan berikutnya. Yuk, let's go. Net, gimana menurut lo pendapat lo pertandingan tadi? Menurut gue pertandingan tadi dua-duanya well played banget, keren banget. Indonesia sama Jepang juga keren walaupun harus kalah 4-0. Tapi kedepannya gue berharap banget Indonesia itu bisa lebih merekatkan komunikasi dan juga chemistry-nya sesama pemain-pemainnya ya. Itu yang paling penting ya? Itu yang paling penting. Oke Ken, menurut lo pertandingan tadi gimana Ken? Ya sebenarnya gue udah expect ya Indonesia bakal kalah dari Jepang, tapi gue nggak pesimis sih buat kedepannya. Gue masih berharap Indo bisa ngasih yang terbaik di match sama Arab, Bahrain dan semuanya. Semoga tetap bisa lolos ke at least 4th round kualifikasi World Cup. Oke, mantap. Gimana pendapat lo pertandingan tadi dan harapan lo? Sejujurnya sesuai ekspektasi. Walaupun tadi Indo juga perlawanannya oke banget ya tadi ya. Awal-awal ya? Iya makanya. Tapi untuk next match-nya harusnya mereka lebih semangat. Mereka harus ada niat untuk menang. Dan niat untuk golin juga. Udah itu aja. Oke, mantap. Gitu ya guys. Kalau pendapat kalian gimana guys? Yuk kita komen. Let's go. Inilah reaksi oleh Romeni yang langsung menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di GBK tadi guys. Aduh guys, jujur aku benar-benar jadi rada deg-degan juga nih. Oleh Romeni ini bakal berubah pikiran
Atau dia mungkin bimbang lagi untuk memutuskan membela timnas Indonesia? Karena gimana ya guys, kesan pertamanya aja itu timnas Indonesia tuh udah dibantai 4-0. Ya meski kita tahu lawan yang kita hadapi tuh langganan Piala Dunia cuy. Ya Jepang, King of Asia gitu, nomor 1 di Asia yang sekarang. Cuman ngelihat reaksi oleh Romani yang kayak gini, aduh itu ya semoga aja kita salah ya mengartikannya. Kita coba ambil sisi positifnya aja guys. Semoga aja dia seperti ini tuh entah karena malu disorot dan gak mau terekspos dulu oleh kamera gitu. Semoga aja. Karena kalau melihat hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang tadi, timnas Indonesia memang membutuhkan sosok striker murni. Dan menurut aku solusinya adalah Ole Romani ini guys. Sangat cocok untuk timnas Indonesia. Kira-kira menurut kalian apa nih arti dari gestur Ole Romani yang ini? Apakah dia menyesal? Coba yang tahu arti dari ekspresi Ole Romani ini langsung kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow. Thank you. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Dalam cuplikan video di season pertama ini kita menyimak bersama-sama bagaimana komentar dari supporter timnas Indonesia, dari para konten kreator, dari para pengamat bola, yang tentunya kita harus mengakui ya bahwa Jepang itu bukan tandingan kita. Jepang itu adalah King Asia yang sudah langganan ke Piala Dunia. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui kekalahan kita. Sekali lagi, kita sebagai supporter timnas Indonesia harus mengakui kekalahan kita. Ketika kita kalah dengan Jepang, jangan jadikan itu sebagai batu sandungan terbesar dalam dunia olahraga kita. Tetapi ini mungkin adalah motivasi, adalah awal yang baik di mana kita harus berbenah diri. Pemain timnas kita harus introspeksi diri, pelatih pun demikian, Pak Erick Thohir pun demikian, dan semua pihak yang turut mereka perjuangkan dalam berbagai kegiatan olahraga ini harus berbenah diri. Jujur, banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa STY harus out dan lain sebagainya. Bagi saya itu bukan solusi. Karena kita harus mengakui bahwa dalam dunia olahraga itu tidak ada yang kekal abadi. Bola itu bundar. Dan hal-hal seperti ini saya pikir alangkah bijaknya kalau kita harus bisa fair play. Alangkah bijaknya kita harus bersikap objektif bahwa kita harus mengakui Jepang itu sesungguhnya adalah King Asia yang sudah setiap tahun mereka langganan Piala Dunia, dan tidak semudah itu timnas Indonesia untuk mengalahkannya. Sekali lagi saya pertegas bahwa jangan pernah kecewa dengan kekalahan timnas Indonesia ketika mereka melawan Jepang pada tanggal 15 November 2024 kemarin. Jadikanlah itu sebagai motivasi buat kita semua agar kita tetap semangat mendukung timnas kesayangan kita. Kita berdoa semoga di tanggal 19 November 2024 nanti ketika timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi, Dewi Fortuna bisa berpihak kepada kita. Ingat, yang kita bela adalah timnas Indonesia, bukan Pak Erick Thohirnya, bukan Coach Sintayongnya, atau bukan Marcelino Ferdinandnya, atau bukan pemain secara personalnya, bukan. Tetapi yang kita bela adalah timnas Indonesia. Dengan demikian, mari kita bulatkan tekad kita untuk tetap bangkit bersama-sama guna mendukung timnas kesayangan kita yang akan bertanding pada tanggal 19 November 2024 nanti. Semoga saja dukungan-dukungan dan positif dari kita terus mengudara, terus menghiasi media sosial kita, khususnya untuk memberikan dukungan kepada para pemain timnas Indonesia. Biarkanlah mereka bangkit, biarkanlah mereka berjuang, biarkanlah mereka tetap semangat, karena Garuda pasti selalu ada di dada kita. Mari kita simak lagi komentar dari supporter timnas Indonesia yang lain. Eliano kenapa nggak main? Bahkan nggak masuk squad untuk kedua kalinya. Yuk kita bahas. Disclaimer dulu sebelumnya, di tengah maraknya tagar STY out, gue adalah tim STY in. Sampai saat ini gue masih mendukung Coach Sintayong. Tapi gue tetap harus fair, kalau emang ada harus yang gue kritik, ada yang harus dipertanyakan, akan gue lakukan.
Oke guys, jadi kemarin Eliano Reinders kembali tidak masuk skuad timnas Indonesia ya guys untuk melawan Jepang, dan Coach Sintayong pun akhirnya memberikan alasannya kenapa tidak memasukkan Eliano Reinders. Tentunya kita bertanya-tanya dong, masa iya pemain Eredivisie loh tidak masuk skuad timnas Indonesia? STY bilang soal Eliano Reinders tidak dapat masuk skuad karena menurut saya belum baik. Susah baginya masuk skuad timnas. Sejak jadi WNI, total Eliano Reinders hanya baru bermain selama 45 menit melawan Bahrain dan tidak masuk skuad lawan Cina dan juga Jepang. Sekali lagi disclaimer ya, ini cuma opini gue doang. Tapi, kalau memang belum baik untuk masuk timnas, kenapa prosesnya juga harus dikebut? Gue rasa nggak apa-apa kalau emang waktu itu Messi Hilgers doang gitu loh yang diproses. Eliano nih tulus banget loh bela Indonesia, beneran. Excitement-nya, semuanya benar-benar dia memberikan segalanya buat timnas Indonesia. Tapi, gue ngeliat di sini tuh sedih banget sumpah. Asli dah. Tapi balik lagi guys, keputusan tetap di tangan seorang Coach Sintayong dan gue sangat-sangat menghargai keputusan dari Coach Sintayong. Coba kalian komen kira-kira apakah lawan Arab Saudi Eliano wajib main? Gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go! Thank you guys so much for your support. Of course, this is not the result we wanted, and also the last 2 games. But please believe me when I say, we will never give up. We still have our dream. Your support here in the stadium and in the away games is so appreciated. And you can see on the field, we do our best always. We have a lot of players also from abroad, also me. And we appreciate this opportunity to play for our country, for our parents, for our grandparents. And we are all Indonesia, we are all trying to defend the country. So thank you. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Kalau oleh Romeni, Saya belum bisa komen. oleh Romeni kapan jabat tangan Pak? Saya belum bisa komen. Tapi sudah datang ke GBK ya Pak? Udah datang ke GBK? Oh, daftarnya sudah ada. Alhamdulillah. Jadi masih ada harapan lagi ya. Kami berharap gimana Pak? Ya, saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini. Ya. Dan tentu pertandingan hari ini, mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali, saya mohon ini belum selesai. Ya, kita masih punya 5 game lagi. Ya, kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan. Ya, kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih. Tentu ini beban dari saya. Saya bertanggung jawab dan saya mohon
setelah dinaturalisasi hanya main sekali, 2 kali tidak masuk squad Pak. Tanggapan Pak Eliano, apakah tidak cocok skema Sintayong atau Ya, tidak tahu, nanti kan itu semua haknya pelatih. Kalau saya sebagai ketua PSSI mencari pelatih yang baik, menyiapkan pemain yang terbaik, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Hasilnya belum maksimal, ya kita coba lagi, jangan berhenti tengah jalan. Saya belum bisa komen. oleh Romeni kapan dibatalkan Pak? Saya belum bisa komen. Tapi sudah datang ke GBK ya Pak? Udah datang ke GBK? Oh, alhamdulillah. Jadi masih ada harapan lagi ya. Pak Menpora yang penting dukung terus. Ya, malam ini evaluasi kan, maunya pasti menang orang. Hari ini juga maunya menang, Pak Izin paling sering. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Satu hal yang saya suka dari Pak Erick Thohir, dia tidak lari dari rasa tanggung jawab. Jangan pernah menghujat pemain, jangan pernah menghujat pelatih. Seorang Erick Thohir, dia siap bertanggung jawab. Di sini kita dibuktikan oleh nilai profesionalitas dan nilai tanggung jawab yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Pak Erick Thohir memang harus mengakui bahwa kekalahan antara Indonesia dan Jepang itu, tim Jepang memang adalah tim yang tangguh, tim yang kuat, tetapi apapun itu, kita harus tetap mengakui kehebatan mereka. Di sisi lain, Pak Erick Thohir pun tetap semangat, dia tidak pernah menyerah. Walaupun pada akhirnya, kalau memang seandainya hal terburuk terjadi misalnya, Pak Erick Thohir harus mengundurkan diri, saya pikir itu adalah sebuah keputusan yang mungkin belum waktunya dia putuskan. Karena saya sangat yakin dan percaya, kita semua pasti sangat membutuhkan seorang Erick Thohir. Dan saya sangat yakin dan percaya juga bahwa para pemain timnas Indonesia maupun semua stakeholder yang ada di PSSI, mereka pasti sangat membutuhkan sosok seorang Erick Thohir. Siapa sih kira-kira yang ada di bangsa ini yang bisa menggantikan sosok Erick Thohir? Yang pengalamannya sudah malang melintang dalam dunia olahraga, dengan berbagai macam prestasi dan kemajuan yang sudah dipersembahkan untuk mengharumkan nama bangsa ini. Adakah yang bisa menandingi? Saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa di tangan Pak Erick Thohir, dunia sepak bola di bangsa ini pasti akan mengalami perubahan, pasti akan mengalami kemajuan dan lain sebagainya. Tinggal dari kita sebagai supporter, teruslah dukung segala program, segala perjuangan, segala aktivitas yang dilakukan oleh para pemain timnas kita maupun oleh PSSI. Dan saya pikir kekalahan dari Indonesia melawan Jepang bukan menjadi satu alasan mendasar untuk seorang Erick Thohir harus mundur dari seorang sebagai Ketua Umum PSSI. Pemirsa, mari kita doakan terus, dukung terus timnas Indonesia. Semoga saja di tanggal 19 November 2024 ini para pemain timnas kita tetap semangat dan bisa memenangkan pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi. Itu adalah harapan kita. Jangan lupa dukung terus Pak Erick Thohir, dukung terus Coach Sintayong, dan dukung terus pemain timnas kesayangan kita. Begitulah kira-kira.